Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga hari ini semuanya sehat ya. Oke, hari ini adalah hari pertama kita belajar daring di kelas 6. Hari ini kita akan belajar matematika, bab yang pertama yaitu tentang bilangan bulat. Teman-teman sudah siap? Oke, mari segera kita mulai. Oke, bilangan bulat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada bilangan bulat yang positif dan ada bilangan bulat yang negatif. Nah, bilangan bulat positif itu ya ini contohnya 120, 3144, kemudian ada angka 34, ada angka 2, dan angka-angka yang lainnya ya. Yang biasanya bilangan bulat positif ini tidak usah ditulis di depannya, tanda plusnya tidak usah ditulis ya. Untuk yang negatif itu biasanya ada tanda seperti ini, tanda minus ya. Oke, nih contohnya ada minus 33 atau negatif 33, negatif 152, negatif 3853, dan ada juga negatif 2. Bisa juga angka-angka yang lainnya. Ya, pokoknya kita tinggal menuliskan diberi tanda seperti ini di depannya. Tanda minus atau tanda negatif. Ini namanya berarti bilangan bulat negatif. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung itu kan ada 4 ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama penjumlahan dulu. Nah, di dalam penjumlahan itu juga ada aturannya. Aturannya seperti ini. Teman-teman bisa baca. Untuk yang bilangan bulat positif, jika ditambah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian bilangan bulat yang negatif, jika ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya pasti negatif. Untuk bilangan bulat positif, jika ditambah dengan negatif, nah ini hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Untuk yang negatif ditambah positif juga sama, bisa positif, bisa negatif. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu tergantung dari angka mana yang lebih besar. Kalau angka positifnya yang lebih besar, maka hasilnya positif. Ya, ini bisa positif. Ini juga bisa positif. Kalau angka negatifnya yang lebih besar, maka hasilnya negatif. Nih. Oke ya. Contohnya, kita langsung masuk ke contoh supaya lebih paham ya. Ini angka positif tambah positif, hasilnya pasti positif. Negatif tambah negatif, hasilnya negatif. Ya, negatifnya tambah banyak. Jadi kita tinggal menjumlahkan angkanya saja. 114 tambah 91. Hasilnya kan 205. Kita tinggal menambahkan angka negatif di depannya. Kemudian positif tambah negatif. Nah, ini kita lihat angka positifnya lebih besar atau lebih kecil daripada angka negatifnya. Yang ini lebih besar, maka hasilnya pasti positif. Nah, jika positif ketemu dengan negatif nih seperti ini, maka sama aja dengan hasilnya itu dikurangi. Jadi 230 dikurangi 124. Ini hasilnya. Kemudian untuk positif ditambah negatif, kalau angka negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Caranya sama aja dengan angka 385, ini teman-teman kurangkan dengan 233. 385 dikurangi 233, hasilnya 152. Lalu kita tambahkan angka negatif di depannya. Begitu ya. Selanjutnya untuk pengurangan bagaimana? Pada pengurangan konsepnya adalah mengurangkan dua bilangan bulat itu sama dengan menjumlahkan bilangan bulat yang pertama dengan lawan dari bilangan bulat yang kedua. Lawan di sini adalah kebalikan ya. Jadi jika 1 atau positif 1, maka lawannya adalah negatif 1. Negatif 25, maka lawannya adalah 25. Positif 237, maka lawannya adalah negatif 237 dan seterusnya. Jadi lawannya positif, negatif. Ya, negatif lawannya positif, begitu. Kita masuk ke contoh. Coba seperti ini ya. 12 dikurangi negatif 37. Nah, tadi kan konsepnya adalah menjumlahkan bilangan bulat pertama dengan lawan dari bilangan bulat kedua. Jadi bilangan bulat pertama kita jumlahkan dengan lawan dari bilangan bulat yang kedua. Ini bilangan bulat yang kedua. Bilangan bulat yang kedua kan negatif 37. Lawannya berapa? Lawannya adalah positif 37. Jadi 12 dikurangi negatif 37 itu sama dengan 12 ditambah 37. Hasilnya 49.
Begitu ya. Oke, soal yang kedua ini. Negatif 136 dikurangi negatif 218. Nah, ini bagaimana caranya? Bilangan bulat yang pertama, yaitu negatif 136, kita tulis dulu. Kita jumlahkan ya, tambah. Jadi angka pengurangannya ini berubah jadi plus, berubah jadi tambah. Tapi angka yang belakangnya kita tuliskan lawannya. Karena ini negatif, maka lawannya kan positif. Ya, jadi kita tulis 218 tanpa tanda negatifnya. Ini kita hilang karena ini lawannya yang di sini. Maka hasilnya sama dengan negatif 136 ditambah 218. Hasilnya 82. Cara menghitungnya gimana sih kalau ketemu 82? Caranya 218 kita kurangi 136. Begitu, ketemu 82. Next, untuk perkalian bagaimana? Nah, perkalian juga ada aturan atau ada konsepnya. Jika bilangan positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya pasti positif. Untuk yang negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya pasti positif. Ya, bukan negatif, hati-hati. Meskipun ini negatif, tapi jika dikalikan dengan negatif, maka hasilnya positif. Untuk yang positif, kalau kalikan dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Dan negatif dikalikan dengan positif sama aja ya, hasilnya negatif. Jadi jika ada salah satu saja angka yang negatif, maka hasilnya pasti negatif. Ya, tapi justru kalau negatif kalikan dengan negatif malah hasilnya positif. Kita lihat di contoh ya. Di sini ada angka positif kalikan positif, hasilnya positif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Teman-teman langsung mengalihkan saja. 9 kali 8, 72. Ya sudah, itu hasilnya. Tanpa tanda negatif ya. Kemudian positif kali negatif, hasilnya negatif. Teman-teman langsung kalikan 56 kali 34 berapa? Oh, hasilnya 1904. Teman-teman langsung taruh angka negatif di depannya. Kemudian negatif kita kalikan dengan positif, hasilnya juga negatif. Ini angkanya langsung dikalikan saja. Kemudian kita letakkan angka negatif di depannya. Kemudian untuk pembagian bagaimana? Pembagian aturannya juga sama dengan perkalian, yaitu kalau ada yang positif dibagi dengan positif, hasilnya positif. Negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Dan negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Itu ya, itu aturan atau konsepnya. Kemudian kita masuk ke contoh nih. Positif bagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Ya, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Teman-teman langsung aja dibagi angkanya nih. 246 bagi 6 berapa? Oh, 41. Langsung letakkan saja negatif di depannya. Begitu ya. Oke, next. Nah, di dalam operasi hitung itu juga ada sifat-sifatnya. Yang pertama, kita belajar sifat komutatif. Sifat komutatif itu artinya pertukaran. Jadi, angkanya bisa ditukar atau bisa dibolak-balik ya. Ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Pengurangan dan pembagian tidak ya. Contohnya seperti ini, sifat komutatif itu ya. 17 tambah 18 itu sama dengan 18 tambah 17. Jadi dibolak-balik sama. 17 tambah 18 dan 18 tambah 17 itu hasilnya sama, 35. Ya. Jadi penjumlahan itu dibolak-balik boleh. Ini juga ya, 10 ditambah negatif 7. Itu sama dengan negatif 7 ditambah 10. Hasilnya 3. Kemudian untuk perkalian, sama. 3 kali 4 dan 4 kali 3 itu hasilnya sama, yaitu 12. Boleh dibolak-balik kalau perkalian. Negatif 12 kali 6, itu sama dengan 6 kali negatif 12. Hasilnya sama, negatif 72. Itulah yang namanya sifat komutatif atau pertukaran. Yang selanjutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, pengelompokan itu bagaimana? Ya, ini juga sama sih, berlakunya hanya di penjumlahan dan perkalian saja ya. Jika ada di sini ada 3 angka, 3 bilangan bulat yang semuanya tambah ya penjumlahan. Ini juga perkalian dan perkalian, maka boleh dikelompokkan. Boleh yang dikerjakan A tambah B dulu, boleh B tambah C dulu. Gitu. Sama saja hasilnya. Boleh A dikali B dulu, boleh juga B dikalikan C dulu ngerjainnya. Seperti ini ya.
sama hasilnya. Nanti hasil akhirnya akan sama. Coba kita lihat di contoh yang ini ya. Negatif 24 ditambah 30 ditambah 43. Kita boleh mengerjakannya negatif 24 tambah 30 dulu. Atau boleh juga 30 tambah 43 dulu. Baru nanti ditambahkan dengan negatif 24. Hasilnya akan sama, yaitu 49. Pada perkalian juga seperti itu ya. 40 dikali negatif 6 kalikan 15. Kita boleh mengerjakan ini dulu. Boleh juga negatif 6 kalikan 15 dulu. Baru nanti kita kalikan dengan 40. Hasilnya akan sama seperti ini. Ya, itu yang namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi boleh dikelompokkan. Hanya untuk penjumlahan dan perkalian saja ya. Untuk selanjutnya ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, maksudnya penyebaran itu seperti ini. Jika ada soal yang kombinasi seperti ini, ada perkaliannya, ada penjumlahannya, atau perkalian dengan pengurangan, maka A kali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A kalikan C. A kali B ditambah A kali C. Pada pengurangan juga sama. A kali dalam kurung B dikurangi C itu sama dengan A kali B dikurangi A kali C. A kali B dikurangi A kali C. Contohnya seperti ini. 15 dikali dalam kurung 2 tambah 3. Kita boleh kok menghitungnya 2 tambah 3 ya. Ini kan dalam kurung dikerjakan duluan. 2 tambah 3, 5. 5 kali 15 hasilnya 75. Boleh juga mengerjakannya seperti ini. 15 kita kalikan dengan 2. Kemudian kita tambah dengan 15 kali 3. Hasilnya nanti akan sama. 15 kali 2, 30. 15 kali 3, 45. Kemudian kita jumlahkan jadinya 75. Sama. Kemudian untuk pengurangan juga sama. Kita boleh sebenarnya langsung menghitung. Yang di dalam kurung kan dikerjakan duluan nih. 5 dikurangi 3, 2. 2 kalikan 10, 20. Boleh juga cara mengerjakannya seperti ini. 10 kita kalikan dengan 5. Kemudian kita kurangi dengan 10 kali 3. Maka 10 kali 5, 50. Dikurangi 10 kali 3, 30. Hasilnya sama, 20. Seperti itu. Itulah yang namanya sifat distributif atau penyebaran. Nah, untuk selanjutnya, operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran itu berarti di dalam soal itu ada soal penjumlahannya, ada pengurangannya mungkin, atau ada kombinasi antara penjumlahan dengan perkalian, atau mungkin pengurangan dengan pembagian. Seperti itu namanya operasi hitung campuran. Nah, di situ ada aturannya. Yang pertama, ya, mungkin teman-teman juga sebagian sudah tahu bahwa soal yang di dalam kurung dikerjakan duluan, dikerjakan lebih dulu. Oke? Terus kemudian perkalian dan pembagian itu sifatnya lebih kuat dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Maka perkalian dan pembagian dikerjakan duluan. Dan untuk perkalian dan pembagian itu kan sama kuat nih. Nah, maka yang dikerjain yang mana dulu? Kerjakanlah yang paling kiri dulu, ya, urut dari paling kiri. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan itu juga sama kuat, ya. Jadi ngerjakannya juga sama, urut dari kiri. Ya, dari yang paling kiri. Kita lihat di contoh. Di sini ada soal dalam kurung 3 ditambah 4 kali 6. Maka yang dalam kurung kita kerjakan duluan. Meskipun di sini ada tanda penjumlahan dan ini perkalian, ya, perkalian kan lebih kuat daripada penjumlahan. Tapi karena ini ada kurungnya, maka yang di kurung kita kerjakan duluan. 3 tambah 4, 7. 7 kali 6, 42. Ya. Oke, yang ini tanpa kurung. 3 tambah 4 kali 6. Maka yang dikerjakan duluan yang mana? Yang perkalian. Ya, karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Maka 4 kali 6 dulu nih yang kita kerjakan. 4 kali 6, 24. Baru kemudian kita tambahkan 3. 3 tambah 24 sama dengan 27. Padahal angkanya sama, perbedaannya hanya letak kurungnya. Hasilnya akan berbeda. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika menghitung operasi hitung campuran ya. Kemudian ini ada perkalian dan pembagian di dalam satu soal. Yang kita kerjakan duluan yang mana? Perkalian atau pembagian? Kan itu sama kuat. Yang kita kerjakan duluan yang paling kiri. Paling kiri dari sini ya. Dari sebelah sini ini paling kiri. Maka yang perkalian dulu. Jadi yang kita kerjakan duluan 20 kali 5 dulu. 20 kali 5, 100. Baru kemudian kita bagi 4. Hasilnya 25. Yang bawah juga sama. Di sini ada penjumlahan, ada pengurangan. Itu kan sama kuat. Maka yang dikerjakan duluan adalah yang paling kiri. Di sini paling kiri adalah soal
penjumlahan. Maka 65 kita tambahkan 8 dulu. Hasilnya 73. Baru kemudian kita kurangi 31. Nah, hasilnya nanti 42. Seperti itu. Oke, sudah paham? Semoga teman-teman sudah paham ya. Karena materi ini sudah pernah disampaikan di kelas-kelas sebelumnya. Oke, sekarang sudah siap berlatih? Nanti Ustazah akan memberikan soal, ya Ustazah akan share di grup WA, teman-teman silakan mengerjakan, tapi mengerjakannya jangan langsung jawabannya ya, mengerjakannya dituliskan dulu caranya, ya tahapan-tahapannya, step-stepnya, supaya Ustazah bisa tahu teman-teman sebenarnya tuh sudah paham atau belum, dan usahakan kerjakan sendiri dulu, jika belum bisa boleh bertanya kepada orang tua atau ke Ustazah juga boleh, ya. Oke, terima kasih. See you on the next meeting. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.